Kawan, malam ini kita nggak akan membahas motivasi, kita nggak akan membahas kesuksesan, dan kita juga nggak akan membahas cara memperbaiki hidup. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih mendasar dari itu semua. Kita akan membahas realitas itu sendiri. Jadi dimanapun lo berada sekarang, gue ingin lo berhenti sejenak. Tarik nafas lo perlahan-lahan dan siapkan diri lo untuk lebih terbuka pada kemungkinan bahwa dunia ini mungkin tidak seperti yang lo kira. Karena setelah menyimak video ini, cara lo melihat dunia mungkin gak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang selama ini kita anggap biasa, padahal mungkin gak pernah benar-benar normal. Kita bangun setiap pagi, menjalani rutinitas, dan mengira bahwa kita memahami dunia. Padahal, mungkin yang kita pahami hanyalah permukaan. Ada momen-momen tertentu ketika dunia terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya, lebih sadar. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi selalu hadir. Selama ini kita percaya bahwa kitalah yang mengamati dunia. Namun, bagaimana jika justru dunia yang mengamati kita? Dan jika itu benar, maka pertanyaan terbesarnya bukan lagi tentang apa yang nyata, tapi tentang siapa kita sebenarnya. Selama berabad-abad, manusia percaya bahwa realitas itu solid, pasti. Meja adalah meja, dinding adalah dinding. Dunia ini ada, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Di awal abad 20, para ilmuwan melakukan sebuah eksperimen. Mereka menembakkan cahaya ke sebuah layar yang memiliki dua celah kecil. Eksperimen ini disebut double slit experiment atau eksperimen celah ganda. Jadi, jika cahaya hanya partikel, maka seharusnya ia melewati salah satu celah dan membentuk dua garis di belakangnya. Tapi yang muncul bukan dua garis. Yang muncul adalah pola gelombang, seolah-olah cahaya melewati kedua celah sekaligus. Seolah-olah satu partikel tahu bahwa ada dua jalur. Lalu, para ilmuwan mencoba sesuatu. Mereka memasang alat untuk mengamati celah mana yang sebenarnya dilewati oleh cahaya itu. Dan saat itu juga polanya berubah. Cahaya tidak lagi bertingkah seperti gelombang. Ia menjadi partikel biasa. Seakan-akan realitas berubah hanya karena sedang diamati. Para ilmuwan awalnya mengira mungkin alat pengamatannya yang mengganggu eksperimen itu. Jadi mereka memperkecil gangguannya. Mereka membuat alatnya lebih halus, lebih presisi. Tapi hasilnya tetap sama. Setiap kali ada pengamatan pada proses eksperimen itu, perilaku partikel berubah. Seolah-olah partikel itu tahu bahwa ia sedang dilihat. Inilah yang disebut observer effect atau efek pengamat, sebuah fenomena di mana tindakan mengamati mengubah hasil dari apa yang diamati. Ini bukan karena gangguan alat atau kerusakan instrumen, tapi karena pengamatan itu sendiri adalah bagian dari sistem. Artinya, di level paling dasar dari realitas, alam semesta tidak benar-benar pasti. Ia ada dalam kemungkinan, dan kemungkinan itu baru menjadi nyata ketika ada yang mengamatinya. Hal ini membuka pertanyaan yang tidak nyaman sebenarnya, yaitu jika partikel berubah saat diamati, maka seberapa besar peran kita dalam membentuk realitas yang kita alami sekarang? Karena merujuk pada eksperimen celah ganda, hasilnya memang tidak masuk akal. Dunia kuantum menunjukkan sesuatu yang aneh memang, bahwa realitas mungkin tidak benar-benar tetap, bahwa sesuatu baru menjadi nyata ketika ada yang mengamatinya. Artinya apa? Artinya kesadaran mungkin bukan sekadar bagian kecil dari alam semesta. Bisa jadi kesadaran adalah sesuatu yang ikut membentuknya. Dan jika itu benar, maka dunia ini bukan panggung yang berdiri sendiri, tapi sistem yang merespon kehadiran kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dunia ini nyata, tapi apakah dunia ini berjalan tanpa kita? Pertanyaan menjadi lebih besar. Apakah kesadaran manusia hanya pengamat realitas atau bagian yang ikut membentuknya?
Selama ribuan tahun, manusia percaya bahwa dunia ini berdiri sendiri, bahwa alam semesta tetap ada, bahkan tanpa kita, bahwa bintang tetap bersinar, bahkan jika tidak ada yang melihatnya. Tapi fisika modern mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di level paling dasar, realitas tidak benar-benar tetap. Ia ada sebagai kemungkinan. Untuk memahami ini, bayangkan sebuah dunia digital. Di dalam sebuah video game, dunia terasa luas, nyata, konsisten. Tapi sebenarnya, dunia itu tidak benar-benar ada secara penuh setiap saat. Ia hanya muncul ketika diproses. Sistem hanya merender apa yang diperlukan. Sisanya tetap sebagai potensi. Dan anehnya, alam semesta menunjukkan pola yang mirip. Materi tersusun dari atom, atom tersusun dari partikel, dan partikel pada dasarnya bukan benda. Mereka adalah eksitasi dari medan energi, pola, dan informasi. Alam semesta juga memiliki batas. Ada kecepatan maksimum, kecepatan cahaya. Tidak ada informasi yang bisa bergerak lebih cepat dari itu. Seolah-olah ada batas bandwidth. Ini memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman sebenarnya. Jika realitas tersusun dari informasi, maka ia hanya menjadi pasti saat diamati. Dan jika ia memiliki batas pemrosesan, maka apakah ini realitas dasar? Beberapa fisikawan dari ahli komputasi mulai mempertimbangkan kemungkinan lain, bahwa alam semesta ini mungkin bukan lapisan paling bawah dari realitas, tapi bagian dari sistem yang lebih besar. Jika itu benar, maka kesadaran bukan sekadar produk dari alam semesta, tapi mungkin bagian dari mekanisme yang membuatnya nyata. Kawan, sekarang coba perhatikan hidup lo sendiri. Bukan teori, bukan eksperimen laboratorium, tapi pengalaman lo. Lo pernah nggak ngerasa ada momen ketika waktu terasa berjalan lebih lambat? Atau justru waktu berlalu tanpa terasa? Hari yang terasa sangat nyata, dan hari yang terasa seperti lo hanya berjalan otomatis, tanpa merasakan kualitas waktu. Apa yang lo lihat sekarang bukan realitas secara langsung. Itu adalah interpretasi. Mata lo menangkap cahaya, otak lo menerjemahkannya. Yang lo alami adalah versi realitas yang dibangun di dalam pikiran. Bahkan sebagian besar realitas tidak bisa lo lihat. Gelombang radio ada di sekitar lo. Sinyal wifi melewati tubuh lo setiap detik. Tapi tanpa alat untuk mendeteksinya, semua itu tidak ada dalam pengalaman lo. Realitas yang lo alami hanyalah sebagian kecil dari apa yang benar-benar ada. Dan disinilah semuanya menjadi personal. Karena sama seperti partikel, hidup lo juga berubah berdasarkan apa yang lo perhatikan. Apa yang lo fokuskan terasa lebih nyata. Apa yang lo abaikan perlahan menghilang dari pengalaman lo. Jadi mungkin realitas bukan sesuatu yang hanya terjadi pada lo, tapi sesuatu yang terjadi bersama lo. Jadi, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Apakah kita benar-benar hidup di dalam simulasi? Apakah realitas hanyalah kode? Mungkin, tapi itu bukan poin utamanya. Poinnya bukan apakah dunia ini palsu. Poinnya adalah realitas tidak sesederhana yang kita kira. Apa yang kita lihat bukan seluruhnya. Apa yang kita alami bukan versi final. Dan apa yang kita yakini sebagai nyata mungkin hanya sebagian kecil dari sistem yang jauh lebih besar. Fisika kuantum menunjukkan bahwa pengamat mempengaruhi hasil. Otak kita menunjukkan bahwa realitas adalah interpretasi. Teknologi menunjukkan bahwa dunia bisa disimulasikan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini nyata, tapi seberapa dalam kita benar-benar memahami kenyataan yang kita jalani. Anugerah terbesar yang diterima oleh manusia adalah memiliki kesadaran. Karenanya, jika kesadaran punya peran, jika perhatian membentuk pengalaman, jika persepsi adalah filter, maka hidup bukan sekedar sesuatu yang terjadi pada kita, tapi sesuatu yang kita ikut membentuknya.
bukan berarti kita mengontrol alam semesta, tapi mungkin kita berpartisipasi dalam berbagai peristiwa di alam semesta ini. Jadi, setiap pilihan, setiap fokus, setiap hal yang kita perhatikan membentuk realitas pribadi kita. Maksud dari perjalanan ini bukan untuk membuat lo takut, bukan untuk mengatakan dunia ini palsu, tapi untuk membuka kemungkinan bahwa kesadaran lo lebih penting dari yang selama ini lo kira. Dan kalau itu benar, maka pertanyaan terakhirnya adalah, sekarang lo mau melakukan apa dengan kesadaran yang lo punya itu? Mungkin kita memang hidup di dalam sistem yang lebih besar. Mungkin realitas hanyalah lapisan dari sesuatu yang belum kita pahami. Atau mungkin kita masih terlalu awal untuk tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, lu sadar. Dan kesadaran itu bukan hal kecil. Di tengah miliaran galaksi, di antara hukum fisika yang kompleks, di dalam struktur realitas yang misterius, ada elu mengamati, bertanya, mencari. Dan mungkin itulah bagian paling penting dari semuanya. Jadi lain kali ketika lo melihat langit malam, ketika lo merasa hidup lo berjalan otomatis, atau ketika lo mempertanyakan makna dari semua ini, ingat satu hal. Realitas mungkin tidak sepenuhnya seperti yang terlihat, tapi kesadaran lo ada di dalamnya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.